Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Fatika Sari, NIM 211900102, kelas 213B25, akan menjelaskan mengenai rapat. Rapat adalah suatu pertemuan kelompok yang diselenggarakan karena untuk memecahkan suatu masalah. Sebelum rapat, kita harus menyusun beberapa agenda. Yang pertama, kita harus mempersiapkan agenda rapat dan susunan acara rapat. Selanjutnya, menentukan peserta rapat. Dalam agenda rapat yang telah dibuat, tentukan siapa aja peserta yang akan mengikuti rapat dan yang akan diundang. Tentunya, dalam menentukan peserta rapat, sekretaris bertugas untuk menyusun daftar para peserta, siapa saja yang akan diundang dalam acara rapat tersebut. Kemudian membuat undangan rapat. Surat undangan merupakan pemberitahuan yang sifatnya mengharapkan kehadiran seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu acara tertentu di tempat dan pada waktu tertentu. Undangan yang dibuat hendaklah memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut: menggunakan kop surat atau kepala surat, mencantumkan nomor surat, membuat perihal surat, mencantumkan nama orang yang diundang, mencantumkan hari, tanggal, waktu rapat, serta ditandatangani oleh pejabat yang bertanggung jawab surat undangan tersebut. Kemudian ada membuat daftar hadir rapat. Ada dua macam daftar hadir, yaitu buku tamu dan daftar hadir biasa yang dibuat di atas lembar kertas. Daftar hadir digunakan untuk mengetahui jumlah peserta yang mengikuti rapat, serta untuk mengetahui jumlah sistem harus dipersiapkan seperti konsumsi, kursi, dan sebagainya, serta menyusun notulen rapat dan sebagai dokumentasi. Kemudian mempersiapkan bahan rapat. Bahan-bahan rapat yang perlu dipersiapkan antara lain sebagai berikut: agenda rapat, notulen hasil rapat yang lalu apabila rapat tersebut merupakan kelanjutan dari rapat sebelumnya, bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam rapat, makalah, laporan, dan sebagainya. Kemudian mempersiapkan peralatan dan perlengkapan rapat seperti whiteboard, seperti spidol, penghapus, flipchart, LCD proyektor, jika menggunakan komputer yang tentunya akan ditampilkan di layar, terus sound system, map atau tas, blok not, name tag, dan perlu banyak peralatan lainnya lagi. Mempersiapkan ruangan rapat. Tentunya ruangan rapat itu sangat penting dalam proses sebuah rapat, karena tanpa ruangan rapat tentunya kurang berjalan dengan efektif rapat tersebut. Dan ruangan rapat itu sendiri harus memenuhi beberapa kriteria seperti pencahayaan, ventilasi udaranya, pengaturan tempat duduknya itu bagaimana, gaya kelasnya itu bagaimana. Saya akan menjelaskan tentang gaya kelas atau klasikal kelas untuk rapat. Pertama, dengan gaya klasikal kelas. Klasikal kelas cocok untuk peserta yang banyak, seperti yang diterapkan di sekolah-sekolah atau kampus. Kemudian gaya konferensi. Gaya konferensi ini digunakan tentunya untuk mendukung karena menimbulkan semangat teamwork. Terus gaya huruf U. Gaya huruf U itu sendiri cocok untuk rapat informal, karena bentuk pengaturan tempat duduk tersebut tentunya audiens akan lebih jelas mendengarkan isi dari rapat yang disampaikan oleh pemimpin rapat. Gaya workshop, yaitu gaya ruang rapat yang tentunya dengan gaya workshop cocok untuk diskusi kelompok. Misalnya ini kalau rapat itu dibagi dalam jumlah kelompok-kelompok. Kemudian ada akomodasi penginapan. Pada rapat yang dilakukan lebih dari 1 hari, tentunya itu ada akomodasi penginapan. Yang harus diperhatikan itu ketika ada rapat lebih dari 1 hari itu
pemesanan tempat, pembagian kamar, hingga pengecekan terakhir akan kesiapan penginapan untuk peserta rapat. Dan jika rapat itu dilaksanakan lebih dari 1 hari, tentunya itu akan mempertimbangkan beberapa hal seperti transportasi, konsumsi, kesehatan, serta pengecekan persiapan akhir. Kemudian penyelenggaraan rapat informal. Dalam rapat informal sendiri tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti rapat formal. Yang pertama itu juga harus mempersiapkan agenda rapat. Agenda rapat tuh biasanya hanya ada satu topik masalah saja yang dibahas dalam rapat informal. Kalau rapat informal itu biasanya dia pada umumnya itu karena ada suatu acara yang mendesak dan tentunya penting, mendesak dan penting. Terus setelah mempersiapkan agenda rapat, kita harus mempersiapkan undangan rapat juga. Undangan rapat informal itu sendiri tentunya tidak harus menggunakan surat yang harus dibuat dalam membuat surat seperti yang dilakukan ketika rapat formal. Kalau undangan rapat informal itu bisa melalui WA, SMS, Telegram, ataupun sosial media lainnya. Peserta rapat, kalau rapat informal itu biasanya peserta rapat yang diundang itu hanya pihak-pihak tertentu saja atau pihak-pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang mendesak itu saja. Terus perlengkapan rapat itu sendiri tidak begitu lengkap seperti rapat formal. Contohnya perlengkapan rapat itu adalah blok note, pulpen, itu yang penting, serta kalender, kalkulator, dan telepon jika dibutuhkan. Ruang rapat informal tentunya tidak harus menggunakan ruang rapat yang seperti gaya-gaya yang sudah saya jelaskan di rapat formal. Ruangan rapat itu biasanya ruangan yang tersedia apa adanya aja yang udah ada di kantor. Konsumsi, karena biasanya kan rapat informal tidak berlangsung secara lama, jadi konsumsinya itu hanya berupa air mineral atau air minum biasa saja. Demikianlah yang saya sampaikan mengenai rapat. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.